Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Maroko, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantala iman kita, mantala kasih kita, mantala pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Walaupun di luar sana ada banyak orang berkata demikian, tapi bagi engkau yang percaya engkau diselamatkan, engkau tidak percaya engkau akan dihukum. Firman Allah berkata dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Rasul Petrus juga berkata bahwa karena begitu besar kasih Allah, maaf. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain dalam Dia, Kristus Yesus. Karena di bawah kolong ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Agama tidak menyelamatkan, agama Kristen juga tidak menyelamatkan, agama apapun tidak menyelamatkan. Hanya orang yang percaya kepada Yesus dia diselamatkan. Dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Semoga di malam ini kita yang mendengarkan firman Allah dapat mengambil keputusan untuk menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan saya mengucapkan selamat malam. Kita rehatkan hati kita sebelum kita istirahat. Kita mendengarkan firman Allah, dan jangan pernah lupa untuk terus bersekutu dengan Tuhan dan bersekutu dengan firman Allah, karena inilah penolong kita yang sesungguhnya. Firman Allah, sebelum kita mendengar firman Allah, kita berdoa. Terima kasih, kami tahu ada sebuah pemberian terbaik yang Kau berikan bagi kami dalam hidup ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saya akan membaca satu ayat lanjutan dari Yohanes 5, ya, ayat yang ke-14. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Jadi di situ kita bisa melihat bahwa tema kita adalah the greatest gift, pemberian yang terbesar, ya. Nah, pemberian yang terbesar, mujizat yang terbesar dalam hidup kita bukan ketika kita mengalami kesembuhan yang luar biasa, bukan karena kita mengalami terobosan ekonomi, bukan karena kita menikmati kekayaan yang besar dengan bebas, dan bukan karena kita memiliki harta yang banyak, bukan. Tapi pemberian Allah yang terbesar yang diberikannya sampai dia meninggalkan sorga adalah ini yang mau saya katakan kepada kita. Ditebus dari dosa, dan dosa kita diampuni. Jadi ditebus dan diampuni dosa kita. Wow. Ditebus dari segala perbuatan-perbuatan jahat kita, dosa kita diampuni. Inilah sesuatu yang sangat besar. Karena apa? Dengan pengampunan Tuhan kita bisa menikmati segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Mau saya katakan apa ya? Bagaimana kita mengalami pembebasan yang sejati dalam hati ini. Karena saya pernah merasakan bagaimana beban berat itu ada di hati kita ketika kita tidak mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Ketika kita menyimpan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Dan ketika kita mengaku, dan itu bukan secara kebetulan kita bisa mengaku, ya. Karena ketika kita menyerahkan diri kepada Tuhan dan Roh Kudus membimbing kita, dan sehingga kita mengakui segala dosa-dosa dan kejahatan kita, kita mengalami lawatan Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan. Dan disitulah kita mengalami keringanan yang sangat luar biasa. Kita enggak bisa mau ceritakan bagaimana selain tangisan kepada Tuhan, pengakuan kepada Tuhan, pengakuan yang panjang. Dan ketika semua telah berlalu,
dan kita menikmati keindahan hati yang sangat luar biasa, pembebasan yang luar biasa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Siapapun kita yang sudah menikmati dengan cara apapun kita menikmati pembebasan yang daripada Allah itu, yang saya tahu, yang saya pastikan kita akan mengalami damai yang tidak seperti dunia berikan. Kita akan mengalami damai, sukacita yang sangat luar biasa yang tidak bisa kita lukiskan dengan kata-kata. Jadi kalau engkau mau mengalami, serahkan dirimu. Kalau engkau seorang pendosa, jangan takut. Allah mengasihi engkau. Yang dibenci Allah dari engkau adalah dosa-dosamu. Kalau engkau tetap dikasihi. Pembunuh pun demikian. Allah membenci dosamu, tetapi dia mengasihi engkau. LGBT juga, ya. Kita tahu bagaimana LGBT, orang-orang yang menolak cara-cara yang dimaui oleh Tuhan. Mereka bertolak belakang. Mereka menganggap Tuhan salah. Karena apa? Laki-laki harusnya kawin dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Dan kalau kita lihat bagaimana bahkan tokoh-tokoh agama pun kadang-kala ada yang homo. Ada yang saya baca di Inggris itu 91 tahun itu baru mengaku gay. Selama itu dia berkata, selama berapa puluh tahun dia berkata, aku menekan diriku dan juga di hadapan manusia dan di hadapan Tuhan. Wow. Dan pada usia 91 tahun, dia mengakui lesbi. Kalau saya tidak salah, namanya itu ya pendeta itulah Stanley atau apalah itu ya. Saya kurang lupa ingat, tetapi dia dari Inggris. Kan di sana kan ya, tidak ada masalah. Di Jerman juga demikian, 120 pastor ya, melawan gereja ya, untuk disahkan orang-orang, karena itu mereka berkata itu bukan dosa, homo itu bukan dosa, lesbi itu bukan dosa, dan itu bukan sesuatu yang salah. Padahal firman Allah itu kekejian bagi Tuhan. Baca Roma 1 itu. Aduh. Nah, pelanggaran-pelanggaran yang seperti itu, ketika kita diampuni, Anda akan menikmati damai yang daripada Allah. Itu sebabnya kenapa orang hidup dalam dosa yang seperti itu. Karena mereka tidak menikmati kuasa Allah dalam kehidupan mereka. Saya yakin dan percaya kalau Allah yang hidup itu hadir di hati mereka, mereka akan bisa melihat terang hidup yang sesungguhnya, dan kegelapan akan menyingkir dengan sendirinya ketika terang ilahi ada dalam kehidupan kita sebagai manusia. Dan itu sebabnya saya berkata, Tuhan, tolong setiap pemberitaan yang aku sampaikan itu Tuhan membuat sebagaimana yang Kau harapkan, supaya kami hidup dalam Tuhan, dalam takut akan Tuhan, dalam ketaatan kepada Tuhan. Apa yang Tuhan minta sesuai dengan firman-Mu kami bisa lakukan dalam hidup ini. Itu bukan sesuatu yang mudah untuk menghadirkan Tuhan di dalam hati setiap orang. Itu hanya Tuhan yang mampu melakukan itu, hanya kuasanya yang mampu melakukan itu. Sebagai hamba Tuhan, kami tidak bisa memasukkan Tuhan itu dalam hidup Anda. Tetapi dalam pergumulan kami bersama dengan Tuhan, dalam doa-doa kami kepada Tuhan, dan itu kami minta kepada Tuhan. Supaya apa? Tuhan itu masuk dalam hatimu. Roh Kudus masuk dalam hidupmu. Dan dia akan mengubah hidupmu. Dan engkau akan merasakan kedahsyatan yang sangat luar biasa dari Tuhan. Ketika engkau dibebaskan. Karena apa? Ketika engkau dibebaskan dari dosa itu, seperti orang yang tidak bisa berjalan itu, dia
Diingatkan oleh Tuhan, kamu jangan berbuat dosa lagi, supaya jangan terjadi yang lebih parah kepadamu. Karena apa? Tuhan ingatkan dia bahwa fisikmu itu hanyalah sementara, tapi jiwamu itu kekal. Rohmu itu kekal. Rohmu itu kekal. Jadi ketika Tuhan membebaskan kita dari segala belenggu dosa dan kejahatan, Tuhan mau supaya kita masuk dalam hadiratnya, masuk dalam surganya. Nanti besok saya akan menceritakan bagaimana orang-orang yang hidup ya dalam kekuasaan Tuhan, dalam kehendak Tuhan, dalam apa yang Tuhan mau dalam hidup mereka. Ini anjing saya ini mengganggu saya dalam khotbah, dia menggigit kaki saya. Setiap kali saya sudah apa, dia datang saja, masih kecil, masih ya 2 bulanan. Ya, tapi ya begitulah. Nah, lalu kemudian membuat orang hidup dalam kebenaran. Jadi kalau engkau bisa hidup dalam kebenaran, bukan karena hebatmu, bukan karena luar biasanya engkau. Itu pemberian Allah yang sangat luar biasa hingga engkau bisa berjalan di dalam jalan-jalan kebenaran itu. Orang sementara banyak orang menuju kepada kematian, menuju kepada dosa-dosa, menuju kepada kejahatan, pikiran, perbuatan, perkataan, hal yang sia-sia mereka lakukan. Tangan, ya, melakukan apa yang tidak berkenan, mencuri, berkelahi, dan lain sebagainya. Hidup dalam kebenaran, kita terhindar dari perbuatan-perbuatan dosa. Dan itu adalah pemberian Allah, supaya engkau bebas dalam kehendak Allah. Yang terakhir kata firman Allah adalah, Dia memberikan kesembuhan bagi rohanimu. Kesembuhan rohani. Yang tadinya engkau tidak bisa menyembah Allah, kau bisa menyembah Allah. Kau punya hubungan kembali dengan Allah. Yang saya sering katakan, ketika engkau memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, disitulah kita punya kemampuan untuk mengalahkan segala godaan setan. Saya bukan manusia hebat, bukan manusia super. Tapi saya tahu bahwa ketika kita berhubungan intim dengan Tuhan, akrab dengan Tuhan, di dalam doa-doa kita, di dalam pembacaan firman Allah, di dalam melakukan dan mentaati firman Allah, jadi perlunya hubungan yang baik dengan Tuhan itu dalam kehidupan kita. Saya tidak tahu bagaimana kita membina hubungan kita dengan Tuhan. Tapi kalau Anda seorang yang sibuk sekalipun, saya mau katakan, masih bisa engkau memiliki hubungan yang indah dengan Tuhan. Di tengah-tengah engkau berjalan dari rumah ke kantor, kau bisa berkomunikasi di mobil muka, di motor muka, dimanapun, atau di perempatan jalan yang sedang berhenti. Saya di mobil saya biasanya saya ada buku, ya, Alkitab. Kalau saya lagi membaca Alkitab, itu menghafal-hafal. Jadi di setiap pemberhentian atau saya berhenti karena menunggu seseorang, pasti saya menyempatkan membaca buku itu. Karena firman Allah katakan, because it is written, sebab ada tertulis, ya, be holy for I am holy, jadilah kudus karena aku kudus. Itu ayat 1 Petrus 1 ayat yang ke-16. Yang ke-15 dikatakan, as he who call you is holy, sebagaimana yang memanggil engkau adalah kudus, be holy in all your conduct, jadilah kudus dalam segala perbuatanmu. Nah, ketika kita memiliki hubungan yang akrab, karena kita sudah terbebas dari dosa-dosa itu, dan kemudian kita hidup dalam kebenaran, dan itu yang memampukan kita untuk terus bersekutu dengan Tuhan. Dosa tidak lagi mendakwa kita, karena kita hidup dalam kebenaran. Karena Tuhan memampukan kita. Dan itulah sebabnya Tuhan katakan, jangan berbuat dosa lagi,
supaya tidak terjadi yang lebih parah. Dan kalau Tuhan mengusir roh jahat dari orang, 7 roh jahat akan jauh datang yang lebih jahat. Dan ketika orang itu terdapatinya bersih, maka dia akan mengalami hal yang jauh lebih buruk. Dan itulah sebabnya saya mau katakan, bina hubunganmu dengan Tuhan. Dan belajarlah untuk datang semalam-malaman bersama dengan Tuhan, Anda sendiri atau bersama dengan kelompok-kelompok Anda, atau berdoalah bersama, atau berdoalah secara pribadi kepada Tuhan. Baik ini penting kita lakukan secara pribadi kepada Tuhan, dan kita juga penting lakukan bersama dengan teman-teman seorganisasi, atau juga dengan teman-teman yang satu ide, satu roh untuk membawa bangsa, negara, dan negeri ini ke dalam tangan Tuhan. Dan saya katakan setiap hari, setiap kali saya berdoa, saya selalu menyampaikan ketika kami berdoa secara pribadi ataupun bersama keluarga, saya akan selalu, ataupun bersama dengan teman doa, saya akan selalu menyampaikan memberkati Israel sebagaimana firman Allah, dan juga memberkati orang-orang yang seiman, orang-orang kudus, orang-orang yang pemberita firman Allah. Dan saya juga berdoa kepada orang-orang yang tidak lahir baru, dan orang-orang yang masih ada di seberang sana, kata firman Allah, masih ada di kandang yang lain. Dan kita doakan supaya apa? Mereka menerima anugerah Tuhan sama seperti kita sudah menerima anugerah Tuhan. Dan itu sebabnya kita perlu membangun hubungan kita dengan Tuhan supaya Tuhan memberkati kita. Jadi pemberian yang terbesar yang Tuhan berikan kepada kita, pembebasan kita dari dosa, menebus kita dari segala kejahatan, dan mengampuni segala dosa-dosa kita. Ya, kita dibuatnya hidup dalam kebenaran, dan kita memiliki persekutuan yang indah kembali supaya kita tetap hidup dalam anugerahnya. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan kami menghargai setiap pemberian-Mu, terlebih Engkau telah mengampuni dosa-dosa kami. Kau turun dari surga untuk menebus kami orang-orang yang berdosa ini Tuhan, untuk membenarkan kami sehingga kami kembali memiliki hubungan yang akrab dengan Bapa di surga dalam nama Yesus. Engkau pulihkan kami melalui Kristus Yesus di dalam hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Di dalam nama Yesus kiranya Tuhan menolong kami. Biarlah kasih dan kuasa-Mu menjamah kami. Ampuni kami Tuhan, kehilangan konsentrasi ketika ada gangguan-gangguan yang tidak menyenangkan. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Biarlah kami menjadi orang-orang yang tanggap, orang-orang yang bisa bekerja sama ketika kami sedang melakukan ini Bapa di surga. Sehingga anak-anak kami ataupun siapapun kami Tuhan Bapa di surga, Tuhan tolong kami sehingga kami dapat melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami berdoa kepada Tuhan, kiranya mereka yang ada di sekitar saya Tuhan Yesus, tolong supaya mereka turut prihatin, turut merasakan betapa kami tidak bermain-main dalam mempersiapkan ini. Terima kasih Bapa di surga, dan kami berdoa kepada mereka-mereka yang sakit, kiranya Tuhan menyembuhkan mereka, Tuhan menolong mereka, dan oleh bilur-bilur-Mu mereka sembuh, oleh kuasa-Mu mereka sembuh, sehingga kami sebagai orang-orang percaya akan terus memiliki hidup yang pemberian-Mu yang besar itu bisa kami hargai dengan kami. Di dalam nama Yesus, bagi mereka-mereka yang sakit, saya mau berdoa bagi Anda dalam nama Tuhan Yesus, segala sakit penyakit yang perintah keluar
dan oleh biru-biru daripada Tuhan Yesus. Engkau sembuh oleh kuasanya, engkau sembuh di dalam nama Yesus Kristus. Dan bagi engkau yang mengalami penderitaan, angkat kedua belah tanganmu, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, lihat tangan-tangan yang diangkat kepadamu. Engkau menyatakan kuasamu kepada mereka, pertolonganmu kepada mereka, kebaikanmu kepada mereka, di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah pertolongan mereka nikmati, kasih-Mu menjangkau kehidupan mereka. Kau menyelesaikan segala persoalan-persoalan mereka, sehingga nama-Mu tidak dimuliakan, ditinggikan, diagungkan. Terima kasih buat pertolongan-Mu, terima kasih buat kebaikan-Mu kepada kami semua. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Selamat malam. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mantap, mantap, mantap.